Awal terjun ke dunia musik, awalnya pasti ini sih, apa ya, lihat-lihat ayah ya, yang pasti lihat ayah waktu itu, dan aku nggak sadar kalau ayah itu waktu itu superstar lah, nggak nyadar aja gitu, tiba-tiba setiap ke sekolah kok. Pada zaman itu sih cukup cukup ini ya, lagi booming-boomingnya ayah itu cukup, karena aku masih waktu itu masih berapa, masih TK kalau nggak salah, agak risih waktu ke sekolah, ada yang ngikutin. Waktu pulang sekolah, sekolahnya rame karena tahu anaknya Charlie kan, jadi kayak, emang ayah itu siapa, kok pada kenal, kok pada tahu, kok sedangkan teman-teman yang lain tuh bapaknya jemput tapi kok gak ada yang mau minta foto, atau jadi kayak, kok teman-teman saya enggak sih, kok saya doang gitu, emang Charlie itu siapa gitu waktu itu kan. Nah, pertanyaannya sih begitu, kenapa setiap berangkat sekolah, saat pulang sekolah tuh pasti aja ada yang, harus tuh sini, minta foto, dan itu nggak cuma nggak 5 6 orang, banyak gitu kan yang ngikutin, sampai tahu sekolah, sampai tahu waktu itu di rumah juga sampai tahu. Pokoknya waktu itu nggak tahu kalau kalau ayah itu seorang musisi yang ternama gitu ya, yang terkenal gitu. Dan akhirnya terjawab waktu aku diajak nyanyi lagu Sinar Jangan Menangis. Oh ini ternyata, oh gini kehidupan ayah, oh gini. Dan waktu itu nyanyi di salah satu acara musik di stasiun TV, yaitu nyanyi lagu Sinar Jangan Menangis. Baru sadar dan baru tahu kalau ayah itu seorang musisi, ayah itu orang yang cukup ini ya, cukup terpandang waktu itu. Gitu loh awalnya. Akhirnya ya sampai sekarang belajar belajar yang lain-lainnya, ya sampai saat ini aku dilirik sama label, ya udah sampai sekarang. Pertama kali manggung kapan? Ya itu di salah satu stasiun TV. Oh, kalau manggung sendiri atau Sendiri. sendiri? Pertama kali manggung sendiri SMP. SMP waktu aku masih pesantren di Darussalam Ciamis. Ada panggilan manggung di salah satu mall di Tasik waktu itu, karena kan Ciamis Tasik nggak terlalu jauh, cuma 45 menit kalau nggak salah, 45 menit, sejam lah ya. Akhirnya ada panggilan nyanyi di mall. Itu awal kali punya penghasilan dari dunia musik. Deg-degan karena ada juga gitu yang manggil, apalagi kan perdana sendiri gitu, nggak sama ayah. Itu di tahun 2017 berarti ya, SMP. Masih ingat gak itu? Itu kan pertama kalinya banget sendiri. Pertama kali banget sendiri. Nervousnya gimana? Nervousnya Bisa gimana? nge-crowd gimana? Iya. Terus cara ngontrol di atas panggung gimana? Waktu itu sih lebih ke ini aja sih. Di perjalanan dari Ciamis ke Tasik aku berhenti tuh di di supermarket. Jadi nervousnya tuh nggak ketahan lah. Jadi bawaannya tuh pengen ini mulu, pengen buang air kecil mulu gitu kan. Aduh, ini kok kayak gini gitu kan. Ini bisa nggak ya ke, sempet sempet ada pikiran, puter balik aja kali ya pulang gitu kan. Cuma gimana kan, udah di DP, udah masuk uangnya gitu. Ya balik lagi harus tanggung jawab, ya mau sampai kapan gitu. Masa mentalnya kayak tempe gitu kan. Ya udah akhirnya lanjut sampai mall. Akhirnya punya pemikiran kalau kalau emang kan aku punya ketakutan kalau, duh, dilemparin sama orang nggak ya, dilemparin apa kayak gitu, air minum kayak atau batu bata kayak kan, kita nggak tahu ya waktu itu. Cuma pemikirannya, aku cuma mikir kalau emang orang nggak suka, orang nggak, yang nggak tertarik juga, ngapain mau nonton gitu kan. Pada saat itu sih penontonnya lumayan banyak sih di dalam mall itu, jadi ngapain orang-orang, karena yang nyanyi waktu itu cuma aku doang. Berarti kan aku coba pikiran, berarti mereka mau nonton aku gitu. Ya udahlah, langsung aja gitu nyanyi. Ternyata sambutannya lumayan oke, lumayan bagus. Ya untuk orang yang baru ini ya, baru merasakan panggung sendiri, aku sih cukup 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 nggak nyangka bahwa orang bakal
segitu enjoy-nya, segitu happy-nya, akhirnya terbawa suasana juga akhirnya gitu kan, ujung-ujungnya terbawa suasana. Ya dari awal show sampai akhir, ya udah ngalir aja. Cuma memang lagu pertama, lagu kedua waktu itu nervous tuh, karena kan aku nggak tahu cara crowd control yang oke gimana kan, jadi nervous aja gitu. Nggak lihat kanan kiri, akhirnya dikasih tahu lah sama home bandnya, ayo keluarin aja gitu, kalau mau joget joget tipis-tipis nggak apa-apa sampai di panggung gitu kan. Akhirnya ke bawah suasana enjoy, baru tuh di situ merasakan kalau alhamdulillah lancar, alhamdulillah gitu kan, oh gini gitu manggung sendiri. Tapi ada momen kayak mungkin oke aku bakal nerusin perjuangan Bapak di musik. eh Apa ya, waktu itu sih sempat kepikiran full, kalau bahasa sekarang apa ya, all in lah ya, all in di musik gitu. Cuma aku mikirnya, mmm, ada masanya ya, di musik tuh ada masanya. Jadi kalau misalkan aku cuma fokus di musik kayaknya nggak bakal jadi apa-apa gitu menurut aku ya. Makanya aku tetap, eee, sekolah, tetap mau kuliah, karena tahun depan juga aku udah berangkat ke Belanda, tapi bermusik tetap gitu. Untuk masalah melanjutkan, untuk saat ini sih ya kita ngalir aja gitu. Aku ngalir aja, tetap, akademinya harus seimbang karena aku juga sama ayah sering sharing gitu. Kamu bebas mau ngambil apa aja, tetap yang penting kamu tanggung jawab. Cuma harus kamu ingat perjuangan, kamu sama perjuangan ayah tuh di zaman yang berbeda. Mungkin, saat ini teknologi lebih maju, cuma perjuangan pasti menurut ayah sih lebih 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 susah, karena saingan pasti lebih banyak, yang bagus-bagus juga banyak. Makanya kalau kamu cuma ngandelin skill yang kamu punya tanpa kamu belajar lagi, ya kemungkinan ya jadi yang biasa aja gitu. Makanya aku juga, iya juga sih gitu. Makanya aku tetap mau kuliah, tetap ngambil ilmu-ilmu yang lain lah selain musik gitu. Jadi, kita nggak ini ya, kita nggak terlalu yakin, nggak terlalu yang gue pasti di musik, aku pasti di musik. Tetap, realistis aja bahwa semua ini ada masanya gitu. Gimana kalau faktor luck-nya aku nggak di musik, kan mau dipaksa segimanapun kalau faktor luck-nya nggak di situ ya susah juga gitu kan. Tiba-tiba faktor luck-nya di bisnis kayak atau di pekerjaan lain, ya kita kan nggak tahu gitu. Makanya aku tetap kuliah di luar negeri dengan mengambil jurusan yang bukan musik, ngambil jurusan lain yang nanti kalau pulang ke Indonesia syukur kalau faktor luck-nya di musik, karena tetap musik tetap jalan. Tapi, side-nya kan semua harus dipikirkan gitu, nggak mungkin aku cuma, mikir di satu satu tempat aja gitu. Jadi tetap mikir yang lain-lainnya mau gimana nanti di saat, ternyata musiknya yang nggak jalan gitu. Semoga jalan sih gitu kan. Eee, Kita kan ngambil pahitnya aja, gimana kan kehidupan di depan kita nggak akan selalu, mulus gitu kan. Jadi tetap belajar yang lain-lainnya gitu. Ketika turun di musik secara profesional dengan ada bayaran Mas, Ya, apa pesan dari Bapak? pesan dari ayah sih aku sharing banyak, ngobrol-ngobrol tuh sering banget sama ayah, sama orang tua ya, apalagi sama bunda, sama ayah tuh ya nggak tertutup lah gitu, kita sering-sering sharing. Tapi kalau urusan musik sih yang pasti lebih ke ayah, dan ayah tuh cuma ngasih apa ya, wejangan kan ya, ngasih wejangan yang kamu kalau emang mau total ya total, karena kamu udah menerima bayaran dan termasuknya profesional kan gitu. Dan, harus ayah sih cuma bilang harus ingat, 3 faktor yang harus kamu pegang, yaitu ada skill, relasi, sama attitude. Ayah sih selalu selalu mengingatkan tentang itu sih, setiap setiap kita ketemu pasti ingat skill, relasi, attitude. Jadi selama karena kan aku sekarang tinggal sendiri di sini tanpa orang tua. Jadi, selama ya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali selalu ayah menanyakan tentang
relasi kamu gimana, bertambah nggak gitu, terus skill nambah nggak. Kalau attitude, eh ya pasti kamu gimana, ke orang-orang gimana gitu ya. Ayah selalu mengedepankan dan selalu, eh kita selalu sharing tentang itu gitu. Attitude, skill, sama relasi itu harus yang benar-benar dijaga menurut ayah di dunia entertain, lebih tepatnya ya, gak cuma di musik, dan itu harus dipegang benar-benar gitu. Sebagai anak seorang bintang di dunia musik, Mm, dan Restu memilih untuk terjun juga ke dunia musik, musik. beban nggak? eh Beban awalnya sih, mikirnya bukan beban yang gimana-gimana sih, lebih ke yang ya bisa nggak ya orang, eh orang suka gitu. Ya cuma kesini-sini sih lebih, bukan beban yang gimana-gimana sih, lebih ke yang karena aku salah satu anak dari musisi yang ternama, yang orang-orang pasti tahu. Ya 85 atau 90% pasti orang tahu siapa Charlie gitu. Siapa seorang Charlie yang dulunya pernah di ST12, yang sekarang STAB, ya pasti tahu lah gitu. Em, jadi lebih ke ini sih, gimana caranya aku menjaga nama baik keluarga, nama baik ayah, yang orang-orang tahu beliau orang yang humble, beliau orang yang nggak aneh-aneh gitu. Aneh juga kalau misalkan tiba-tiba aku muncul dengan image yang nakal, dengan image yang aneh-aneh juga, jadinya gimana, agak-agak gimana kan. Makanya aku lebih, bukan sok jaim, bukan, tetap tetap ya, mau gimana pun ya nggak sok jaim lah gitu, biasa aja gitu, nggak yang ngejaga image banget, cuma menjaga nama baik keluarga aja sih, dengan ya menunjukkan bahwa aku benar-benar serius gitu di musik, dia total, yang lain-lainnya juga dia diperhitungkan dengan baik sih, lebih tepatnya. Tapi sempat ada yang membanding-bandingkan nggak antara Restu dan juga Ayah? Oh banyak yang yang banding-bandingin. Ya tapi ya mau gimana lagi, orang pasti berpikir bahwa ya kok, orang tuh udah kental banget dengan seorang Charlie Van Houten tuh, orang udah bener-bener ini banget ya. Udah nempel lah ya, karakter image-nya ayah tuh, orang tahu lah dengan belah duanya, dengan ciri khasnya gitu. Dan dengan awal aku muncul tuh banyak yang membanding-bandingkan gitu. Kenapa? Karena kan aku musiknya bukan Melayu gitu kan, bukan pop Melayu. Banyak orang, kenapa Restu nggak Melayu kan, gini-gini. Nah, justru itu kok, justru karena aku nggak mau sama-samain gitu. Akhirnya aku memilih untuk di genre yang berbeda. Segitupun aku masih, oh mirip babehnya ya, mirip, apalagi aku di Melayu gitu. Dan dari aku segi looks, image, karena orang sudah terbayang dengan image-nya ayah, ya mau gimana pun aku tetap dilihatnya sama gitu. Kayak, terus tuh rambutnya gondrong sama ya kayak ayah. Kalau emang menurut aku ya, ya sebenarnya beda kan. Kalau ayah nggak pernah diikat, nggak pernah rambutnya di kayak Japanese style. Kapan lihat seorang, Charlie rambutnya di skin, diikat kan nggak pernah gitu. Cuma karena image-nya aja yang sudah terlalu nempel sama orang-orang di Indonesia, jadinya kayak kelihatannya sama gitu, apa-apa sama, dari cara berpakaian dibilangnya sama gitu. Cuma nggak masalah juga sih gitu, karena aku ya mau gimana pun aku tetap jual. Ya udahlah, aku di sini buat berkarya, buat bermusik, nggak ada buat ngurusin omongan orang lain. Jadi ya, ya udah jalan aja. Kalau orang ngatain mirip, ya emang anaknya gitu. Kalau nggak mirip ya udah alhamdulillah gitu. Tapi perjalanan karir di musik itu Hmm. terbilang mulus atau enggak? Perjalanan karir di dunia musik, eh tidak munafik, yang pasti lebih mulus daripada perjalanan ayah ya. Cuma bukan berarti ya bisa dikatakan apa ya, aji mumpung lah atau apa gitu. Mungkin aku juga agak males sih untuk menjelaskan kayak mulus atau tidak ya. Cuma orang nggak perlu tahu bahwa dulu zaman SMP aku sempat ngamen ngamen di kafe-kafe gitu kan. Waktu itu sempat ngerasain kayak bayar nasi kotak, bayar 25.000
kan ada band kafenya gitu. Terus aku saweran gitu ya. saweran ya, jadi mereka mereka juga aneh, jadi kayak aduh ngebaginya ke Restu gimana ya, kan dia udah anaknya Charlie gitu, gimana bla bla. Aku bilang nggak usah mikir aku anaknya Charlie, mikirnya aku cuma orang Bandung biasa yang keluar kota gitu. Aku kan waktu itu di Ciamis apa nyanyi nyanyi di kafe kafe tuh, kafenya di Ciamis gitu kan. Anggap aja aku orang Bandung, anak-anak Bandung biasa yang lagi apa ya, berjuang mungkinnya, yang lagi ya udah nggak apa-apa, walaupun mau kamu nggak ngasih apa-apa ke saya juga nggak apa-apa, yang penting aku dapat pengalaman pernah nyanyi di kafe gitu. Sampai dan aku nggak bilang-bilang sama ayah, aku nggak bilang-bilang sama ayah sama bunda, cuma pada akhirnya ketahuan juga. Dan aku bukan dimarahin, lebih ke dikasih omongan, kamu tuh nggak usah sampai kayak gitu, segitunya nggak usah. eh karena zaman ayah sama zaman kamu tuh beda. Zamannya kamu nggak usah kayak gini, nggak usah ngamen kafe itu kafe. Cuma aku balikin lagi, dan aku juga ngobrol. Memang bukan zamannya, cuma aku pengen merasakan aja. Takutnya di saat aku mungkin kita nggak tahu ya yang namanya orang star syndrome atau apa, cuma dikontrol gitu. Siapa tahu suatu saat nanti udah jadi orang gitu kan, udah jadi seseorang, kita kan nggak tahu ya. Kadang orang juga ada lupanya, ada hilafnya. Dan aku lebih ke ini buat jadi pegangan aku, kalau kalau nggak ada kalau nggak ada dorongan, nggak ada apa ya, nggak ada push dari orang-orang sekitar, aku nggak bakal jadi apa-apa gitu. Lebih ke pegangan bahwa eh kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ketika manggung kafe tuh kafe, sempet ada yang notice gak, ini kok suaranya mirip banget Charlie nih gitu. Pada saat itu malah orang nggak percaya aku anaknya Charlie, karena apa ya, ya mana ada orang percaya seorang Charlie, terus Charlie-nya di kota besar gitu, di Bandung, di Jakarta, anaknya tiba-tiba diem di satu kota di Ciamis gitu, yang bukan kota yang besar gitu kan. Karena ya orang Ciamis pasti tahu lah di mungkin kalau sekarang udah bagus ya, udah ada tempat pusat-pusat perbelanjaan yang lain gitu. Cuma waktu zaman aku sih ya, orang mau ke Ciamis itu ya selain di luar itu orang Ciamis, ya orang yang lalu lalang mau ke Pangandaran ke arah sana kan gitu gitu. Jadi mana ada sih orang awam yang percaya, masa sih anaknya Charlie, masa anaknya Charlie di sini gitu kan, nggak mungkin gitu. Cuma nggak keberatan juga, malah bagus dong kalau orang nggak tahu kalau anaknya Charlie, jadi aku bisa lebih lebih bebas gitu kan. Karena apa ya, kalau orang tahu kalau aku anaknya Charlie kan lebih lebih terbatas aja aku mau ngapainnya. Bukan 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 ini ya, bukan aku jaga image atau apa. Pasti kan orang mikir, ih nanti kalau aku melakukan hal yang sesuatu yang di luar nalar kan, kok anaknya Charlie kayak gini, lebih kayak gitu sih. Makanya pas orang gak nyangka kalau aku anaknya Charlie, ya bebas aja. Aku waktu itu kan ngerokok ya, waktu itu ngerokok, jadi ya udah bebas aja gitu, ngerokok. Terus ngumpul sama teman-teman band yang lain, ya asik aja sih. Nggak ada pemikiran, oh gua anaknya Charlie, gua harus di treat lebih, harus di treat kayak like a boss gitu. Enggak sih, apa ya, ya hidup segini-gininya aja gitu kan. Maksudnya apa yang harus disombongkan gitu kan. Kalau aku sombong juga buat apa kan, orang tahu Charlie ya Charlie aja udah gitu. Apa yang aku harus sombongkan sebagai anak Charlie, ya apa sih gitu, cuma karena mendompleng nama bapaknya buat apa gitu kan. Jadi aku memilih jalan sendiri aja ya. Restu ya restu gitu. Makanya di sekarang juga aku di label, aku nggak pakai nama Van Houten. Di label aku cuma Restu tok aja udah, Restu doang gitu. Oke, sekarang kan bisa dibilang aksi panggungnya Restu menjadi membuat cewek-cewek histeris lah. Ya, ya. Nah, itu dari Restu sendiri mungkin ngerasa ada fans yang fanatik banget nggak sih? Apa ya? Kalau fanatik, ya mungkin di beberapa kota ada aja ya yang melakukan hal yang di luar dugaan gitu. Kayak ya banyak lah, kadang kita juga nggak berani sebutin ya apa perlakuannya. Cuma
eh itu sah-sah saja orang mau melakukan apa, yang penting eh tetap bahwa aku bukan siapa-siapa juga gitu ya. Itu sih respon mereka ya gitu, respon mereka aja gitu. Aku juga nggak ngerti gitu apa yang mereka lihat tuh gimana, kan aku nggak tahu gitu. Toh juga aku cuma naik ke stage manggung, ya udah gitu. Aku enjoy di panggung melakukan ya nyanyi kayak, atau karena itu kan eh eh, bagian dari show ya, bagian dari acara ya. Gimana caranya aku sebagai ya aku kan orang yang paling dilihat gitu kan, bukan gitarisnya atau apa gitu. Ya orang pasti lebih fokus ke aku kalau di panggung kan. Masa aku cuma diem doang di tengah panggung atau cuma nggak ngelakuin apa-apa, kan aneh ya. Jadi aku sebagai penyanyi, sebagai frontman harus tetap ada apa ya, interaksi, harus ada apa, kan asik gitu. Mungkin itu aja sih yang bikin orang, mungkin cewek-cewek ya apa bisa dikatakan histeris, tapi ya ya udahlah gitu kan, itu cuma di acara doang gitu kan. Ada nggak mungkin perlakuan dari fans yang Restu sendiri kaget menerimanya, entah dikasih apa gitu atau apa? Apa ya, ya kalau dikasih barang sering banget ya, dikasih dikasih gelang, dikasih kacamata, dikasih jam tangan, dikasih banyak lah. Cuma yang paling tidak terduga sih kalau sekarang-sekarang biasa ya. Cuma waktu awal-awal manggung itu tiba-tiba ada yang meluk, tiba-tiba ada yang nyium gitu kan. Ya banyak, nggak sedikit gitu. Cuma ya ya aku harus siap gitu, harus harus ya aku harus terima, karena kalau nggak nerima ngapain gue di panggung gitu kan, diam aja di rumah gitu kan. Ya itu resiko yang harus di ini ya, harus dihadap gitu, dan bukan bukan sesuatu yang berbahaya juga. Mungkin orang juga mau kali tiba-tiba dicium, tiba-tiba peluk, orang juga pasti mau kan, siapa yang nggak mau gitu kan. Ya paling gitu-gitu aja sih, hal-hal simpel yang pasti di panggung terjadi tuh, ya itu Tapi tiba-tiba peluk. banyak nggak komentar yang bilang kalau Restu dan Charlie suaranya mirip? Banyak banget yang komentar gitu, hampir semua lah, hampir 85% mungkin bilang mirip. Ya mau gimana, aku pun nyanyi nggak dimirip-miripin, nyanyi ya apa adanya, ya nyanyi nyanyi tinggal nyanyi aja kan. Cuma orang mau bilang mirip, ya gimana anaknya gitu kan. Terus aku juga bingung, kalau aku nyanyinya dibeda-bedain juga jadi aneh. Ya udahlah, nyanyi-nyanyi aja gitu, yang penting kan dibayar. Yang penting semua enjoy, yang penting semua have fun, ya udah aku nyanyi-nyanyi aja sih. Ada Yang salah satu anggapan juga nih dari netizen kalau eh, Charlie Van Houten menciptakan saingannya sendiri, yaitu anaknya. wah, Tanggapannya gimana? ya tanggapannya biarin lah. Orang mau 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 bikin, berarti itu kan jadi suatu title ya, jadi suatu headline gitu. Menurut aku ya itu hal yang biasa sih ya, menciptakan saingan sendiri ya. Gimana ya, memang kenyataannya saya lebih ganteng daripada ayah sih. Enggak lah, eh kalau kadang kan kita lagi, kalau ada job bareng, manggung bareng, ya ya udah kita manggung-manggung aja. Itu kan tanggapan orang. Tanggapan aku sendiri ya, ya mau gimana lagi gitu kan. Biarin lah orang mau nanggapnya gimana, mau Restu lebih jelek kayak, mau Restu lebih ganteng kayak, mau Restu lebih nggak ada apa-apanya, cuma ngedompleng nama bapaknya, ngedompleng nama besar ayahnya. Ya terserah lah, orang mau mau bilang apa, aku nggak terlalu mikirin sebenarnya. Lebih ke aku fokus aja sekarang yang harus aku lakuin apa, sekolah kayak atau kuliah atau bikin lagu baru kayak, itu kan lebih lebih ini ya, lebih lebih masuk akal untuk difikirkan gitu ya. Melakukan hal yang positif aja. Untuk kedepannya mungkin ada project apa nih? Kedepannya ada project mini album, ada EP, EP mini album ya gitulah. Pokoknya aku juga bingung. Yang pasti sih kedepannya akan ada suatu kemasan musik yang aku nggak ngeluarin satu single gitu. Ada kemasan yang berbeda gitu, yang EP itu apa ya? Extended play EP ya. Ya kayak mini album gitulah. Ya masih rahasia lah. Yang pasti sih itu. Dalam waktu dekat, dalam waktu dekat, dalam waktu dekat. Bisa jadi.
Bisa jadi. Ya tunggu aja lah. Pokoknya akan ada yang beda lah gitu dari musik Restu yang sebelumnya. Terima kasih. Makasih.